رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فعليك إثم الفارسيين. Demikianlah isi surat ajakan untuk memeluk Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, sang kaisar Bizantium Romawi. Rasa bimbang mulai muncul di benak Heraklius. Apakah ia harus melepaskan egonya untuk mengikuti ajakan sang nabi? Sebab ia akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri jika mengikuti ajaran nabi yang berasal dari bangsa Arab. Maka bagi Heraklius, mempertahankan kerajaannya menjadi lebih utama daripada ia harus mengungkapkan keimanannya. Keputusan Heraklius membuat Romawi Timur yang baru saja menemui kejayaannya harus berhadapan dengan umat Muslim di peperangan yang panjang. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Sebelum turunnya surat Ar-Rum, Romawi Timur dikenal sebagai bangsa yang selalu kalah dalam peperangan dengan Persia. Bertahun-tahun lamanya, kekalahan harus diterima Romawi Timur yang wilayah kekuasaannya meliputi Konstantinopel, Syam, Mesir, dan Afrika. Pertarungan antara dua kekuatan adidaya, Romawi melawan Persia, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Arab. Khususnya setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi terakhir. Pertarungan antara Bizantium Romawi dengan Persia menjadi ajang olok-olok antara Quraisy dengan Muslimin. Masyarakat jahiliyah Arab senang dengan kekalahan Romawi, sebab Romawi adalah bangsa yang memiliki kitab suci seperti halnya Muslimin. Maka setelah turunnya surat Ar-Rum yang menjelaskan kemenangan bangsa Romawi, Muslimin amat percaya diri mengatakan kepada masyarakat Arab bahwa Romawi akan menjumpai kemenangannya. Jadi ini perlu diketahui bahwa ini sebenarnya adalah sebuah masyarakat kecil, ya, masyarakat kecil Arab yang membincangkan tentang dua kekuatan yang besar. Seperti kurang lebih kita hari ini, kalau kemudian membincangkan dua kekuatan yang besar, dan kadang-kadang siapa ngeblok di wilayah mana, kemudian dan seterusnya. Itu karena ternyata juga berpengaruh dalam kehidupan mereka, walaupun mereka bukan bagian dari Persia, juga bukan bagian dari Romawi. Abu Bakar Siddiq kemudian mengatakan Romawi pasti akan menang. Kata Ubay bin Khalaf, tidak benar, kamu tidak benar. Kata Abu Bakar, demi Allah kamu lebih tidak benar lagi. Akhirnya kemudian Ubay menantang Abu Bakar untuk taruhan. Saat itu taruhannya adalah 10 ekor unta. Abu Bakar terima taruhan itu. Abu Bakar mengatakan taruhan ini sampai 3 tahun. 3 tahun ke depan, kata Abu Bakar, kita akan lihat Romawi akan menang. Begitu Abu Bakar datang ke Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan kisah dengan Ubay dan taruhannya, Rasul mengatakan bahwa fi bid'i sinin, kalimat bid'u sinin kata Nabi itu 3-9, bukan 3 tahun. Jadi kalimat bid' dalam bahasa Arab itu 3-9. Maka dari itu kemenangan Romawi atas Persia adalah 3-9 tahun ke depan. Maka Nabi SAW meminta agar Abu Bakar mengubah perjanjiannya dengan Ubay. Perlu diketahui bahwa peristiwa ini terjadi sebelum turun larangan berjudi saat itu. Karena itu berjudi tidak boleh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar kembali. Abu Bakar datang ke Ubay bin Khalaf. Ubay mengatakan, melihat Abu Bakar minta diulangi akadnya, Ubay mengejek dengan mengatakan, apa mungkin kamu nyesal dengan taruhan ini? Abu Bakar, tidak. Saya akan naikkan taruhan menjadi 100 ekor unta. Tetapi beri saya waktu sampai 9 tahun. Jadi ini adalah taruhan, mungkin taruhan terpanjang yang pernah kita dengar.
Jadi taruhannya 9 tahun yang dipertaruhkan 100 ekor unta. Sekali lagi ini sebelum turun larangan berjudi. Maka kemudian peristiwa ini kemudian bahkan didengar oleh banyak orang, dipersaksikan juga, dan nanti Rasulullah SAW para sahabat hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, dan benar saja bahwa ternyata dalam hitungan sejak turunnya ayat itu, sejak Abu Bakar taruhan dengan Ubay, hitungan 7 tahun ke depan betul-betul Romawi menang. Ini membuktikan bahwa ayat selalu tepat, bahwa ini wahyu selalu pada kebenaran. Bahkan ketika semua orang mengatakan tidak mungkin, kalau ayat mengatakan ya, masih pasti akan iya. Ini keyakinan buat orang-orang beriman. Seperti Abu Bakar. Apa yang membuat Abu Bakar berani bertaruh? Karena sebenarnya bukan masalah taruhan. Ini bukan karakter Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ingin menyampaikan bahwa kitab suci saya pasti selalu benar. Lihat, ini sesuatu yang tidak mudah. Quran ketika menyebut angka, itu artinya taruhannya tidak sederhana. Kalau disebut 3-9 artinya itu taruhannya tidak sederhana. Kalau kemudian meleset, maka Quran itu salah. Tapi lihat, sampai di bab angka sekalipun Quran tidak pernah salah. Maka sesuatu yang dahsyat untuk sebuah keyakinan kita terhadap kitab suci. Begitu menang, Abu Bakar menang, maka ternyata Ubay bin Khalaf sudah mati kafir karena dalam peperangan bersama muslimin. Maka Abu Bakar meminta tebusan, meminta taruhan 100 ekor unta itu dari keluarga besarnya Ubay bin Khalaf, dan kemudian nanti dibawa ke Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan tasaddaq bih. Kata Nabi, sedekahkan itu semuanya. Kebenaran mukjizat Al-Quran di dalam surat Ar-Rum terbukti di tahun 6 Hijriah. Setelah kekalahan yang selalu diterima, akhirnya Romawi dapat bangkit sejak di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius. Kemenangan Romawi Timur ini bertepatan dengan tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah di Mekah. Sebuah perjanjian damai yang mengisyaratkan kemenangan awal muslimin atas masyarakat Quraisy. Karena masyarakat Quraisy yang terlebih dahulu meminta perdamaian atas muslimin. Setelah kemenangan bangsa Romawi atas Persia, Rasulullah SAW mulai meluaskan dakwahnya. Rasul mengirimkan surat kepada para penguasa di luar wilayah Arab untuk mengenalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesir, Persia, Romawi, dan daerah lainnya menjadi negara tujuan dakwah. Namun berbeda dengan sikap penguasa Persia yang melakukan penolakan terhadap ajakan Rasulullah SAW. Kaisar Heraklius justru ingin menganalisis kebenaran surat tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa muslimin menyukai kemenangan Romawi atas Persia. Sebab Romawi merupakan masyarakat berilmu yang memiliki ahli kitab. Saat itu, Kaisar Heraklius yang sedang berkunjung ke wilayah Syam mengetahui kedatangan kafilah dagang Arab yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sang kaisar segera memanggil rombongan dagang untuk mendapatkan informasi tentang kenabian. Abu Sufyan yang memiliki nasab terdekat dengan Nabi menjawab jujur setiap pertanyaan yang dilontarkan kaisar, meski ia belum menjadi muslim. Bahwa ketika mau ditanya oleh Heraklius, Abu Sufyan sebenarnya sudah berniat untuk berdusta. Tetapi Abu Sufyan mengatakan, kalau bukan karena aku takut bahwa mereka mengatakan aku pendusta, maka aku akan berdusta. Karena kesempatan, Abu Sufyan memusuhi Nabi juga. Kesempatan untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Tetapi lihat bahwa dia khawatir namanya jatuh. Jadi sebenarnya hitunglah tidak pakai agama, asal orang takut dengan posisinya, kalau dimanfaatkan untuk kebaikan lumayan, tidak terlalu merusak. Apalagi kalau dia menggunakan atas nama agama, dia tidak pernah berbohong sebagai pemimpin dan seterusnya. Dan ini juga pelajaran bahwa seharusnya pemimpin pantang berdusta, pantang berbohong. Tidak ada kamus berbohong dalam kehidupan seorang pemimpin. Harusnya seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak pakai agama, dia musyrik, tidak mengerti agama, tetapi dia pantang berdusta. Maka dia mulai bertanya tentang apakah nasabnya tinggi. Abu Sufyan berkata, ya, nasabnya tinggi. Orang yang mengaku jadi Nabi itu. Apakah ada di antara nenek moyangnya yang raja? Jawabannya tidak ada. Memang tidak ada raja di Arab. Apakah
ada di antara kalian yang sebelumnya mengklaim menjadi nabi? Jawaban Abu Sufyan, tidak ada. Karena di Mekah tidak ada yang mengklaim sebagai nabi kecuali Muhammad SAW. Kemudian bertanya, apakah pengikutnya adalah masyarakat strata tinggi atau strata rendah? Kata Abu Sufyan, strata rendah. Karena di sana mantan budak, Bilal, dan seterusnya. Itu benar. Kemudian bertanya, apakah terjadi perang di antara kalian? Ya. Yang bagaimana hasilnya? Kadang kami menang, kadang dia menang. Begitu seterusnya, sampailah Heraklius menjelaskan. Mengapa saya tanyakan bahwa apakah dia dari nasab tinggi atau tidak? Karena begitulah para nabi. Nasabnya selalu nasab yang tinggi. Ketika saya tanyakan apakah ada dari nenek moyangnya yang dulu raja, jawabannya tidak. Karena kalau ada yang raja, bisa jadi dia sedang menuntut kerajaan ayahnya. Atau apakah ada yang di antara kalian yang pernah mengklaim jadi nabi? Kalau ada berarti dia hanya mengikuti orang sebelum kalian. Artinya dia dulu ada yang klaim, dia juga sekarang mengklaimnya. Apakah apakah pengikutnya strata rendah? Bilang begitulah para nabi. Pengikut awalnya adalah orang-orang di strata bawah. Kemudian juga disebutkan tentang bagaimana peperangan di antara kalian. Begitulah para nabi, kadang menang, kadang kalah dalam perang dan seterusnya. Semua yang disampaikan oleh Abu Sufyan, jawaban Abu Sufyan semakin menguatkan bagi Heraklius bahwa ini sesuai dengan yang tercatat dalam kitab sucinya. Bahwa ini adalah nabi yang diduga. Maka ada kalimat Heraklius yang menarik. Dia mengatakan, saya tahu nabi terakhir pasti akan hadir. Tapi yang tidak saya duga adalah kalau dia datang dari suku kalian. Itu yang tidak saya duga. Karena kebiasaan mereka datang dari masyarakat Bani Israel umpamanya. Tapi tiba-tiba datang dari masyarakat Arab, itu yang tidak saya duga. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Abu Sufyan, barulah Kaisar yakin bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar seorang nabi terakhir, seperti yang disebutkan di dalam kitab suci mereka. فإن كان كما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. Tapi seolah tak ada jalan lain bagi Heraklius. Sebagai bangsa yang besar, yang baru saja memperoleh kemenangan, tak mungkin bagi Kaisar Heraklius untuk menyerahkan wilayahnya pada muslimin. Selain khawatir akan menjatuhkan wibawa sang kaisar, hal tersebut tentu akan mengundang kemarahan rakyatnya. Maka Kaisar Heraklius yang sudah paham akan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menolak hidayah Islam daripada meninggalkan kekuasaannya. Heraklius menolak dengan sikap santun dan penuh kelembutan. Ia membalas kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan hadiah yang begitu banyak bagi muslimin di Madinah. Perjalanan panjang Heraklius mencari informasi itu, maka kemudian dia harus menjawab sahabat mulia Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu yang diutus Nabi itu. Maka dijawablah dengan baik surat itu, dan bahkan dia berkata juga kepada Dihya bahwa kalau bukan karena kerajaanku ini, maka aku akan datang ke Madinah untuk aku cuci kakinya. Artinya dia pun sampaikan itu. Bahkan kemudian Dihya diberikan banyak sekali hadiah, berbagai macam hadiah. Hadiah-hadiah itu kemudian nanti disampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampainya di Madinah, melihat bahwa Dihya bin Khalifah Al-Kalbi diperlakukan dengan sangat mulia oleh Kaisar Romawi, Rasul pun membalas kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nabi mengatakan, mendoakan untuk Heraklius, adamallahu mulkahu, semoga Allah mengabadikan kerajaannya. Karena mengapa begitu doanya? Karena Heraklius yang sudah punya ilmu, sudah punya keyakinan, dia tidak mau menerima hidayah. Hidayah itu tinggal dia terima, dia masuk hidayah itu. Apa yang membuat dia paling bahagia adalah kerajaannya. Maka dia katakan, kalau bukan karena kerajaanku dan takut dibunuh oleh orang Romawi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa mudah-mudahan Allah mengabadikan kerajaannya, dan terbukti. Ini doa berbeda dengan doa Nabi kepada Kisra Persia. Ketika dirobek surat Nabi, maka Nabi mendoakan, mazzakallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Maka begitu muslimin menaklukkan Persia Romawi, Persia tidak satu kota pun tersisa. Tetapi Romawi Timur ini, semua wilayah bisa diambil muslimin, tetapi masih tersisa. Di antaranya adalah ibu kotanya yang ada di Konstantinopel, yang Turki hari ini itu baru bisa ditaklukkan itu masih 800 tahun berikutnya kurang lebih, artinya di masa Muhammad Al-Fatih. Artinya panjang, cukup panjang
kerajaan Romawi Timur yang tersisa. Dan ini adalah merupakan satu pelajaran juga buat kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah mahal buat kita. Jadilah seorang muslim yang berakhlak seperti ini. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu fad'ulah. Kata Nabi, kalau ada orang yang melakukan atau memberikan kebaikan padamu, balas ia dengan kebaikan yang semisal. Kalau dia kirimi kita sesuatu, kirimi dia yang semisal kurang lebihnya. Itu adalah kebaikan seorang muslim, akhlak mulia. Kalau ini ditiru, indah sekali persaudaraan kita. Tapi kalau kalian tidak punya sesuatu yang semisal untuk dikirim, maka kata Nabi, doakan dia. Doakan kebaikan untuk dia. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan semua perlakuan baik sahabatnya, bahkan hadiah-hadiah itu, dia kirimkan salam kebaikan itu, maka Nabi doakan. Bahkan kebaikan itu datang dari orang kafir sekalipun. Ini adalah akhlak seorang muslim. Tahun selanjutnya, tahun 8 Hijriah, sebuah pelanggaran telah terjadi antara Romawi terhadap Muslimin. Hingga tak dapat dihindari, terjadi perang pertama antara 3.000 Muslim melawan 200.000 pasukan Bizantium Romawi. Inilah perang yang dikenal dengan nama Perang Mu'tah. Pada akhirnya, Muslimin dapat memenangkan pertempuran yang tak berimbang ini dengan jumlah korban hanya 12 orang. Tak sampai di situ, menjelang akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah bin Zaid diutus untuk kembali menaklukkan pinggiran wilayah Syam yang berada di bawah kekuasaan Bizantium Romawi. Perang demi perang dengan panglima yang terus berganti semakin membuka jalan kemenangan Muslimin atas pembebasan bumi Romawi menjadi negeri rahmat. Hingga di tahun 13 Hijriah, Muslimin dan Romawi berhadapan dalam peperangan besar yang diabadikan sejarah dengan nama Perang Yarmuk. 40.000 Muslimin berhadapan dengan 400.000 pasukan Romawi. Gempuran-gempuran Muslimin semakin memaksa mundur pasukan Romawi. Hingga puncaknya di tahun 15 Hijriah, atau setelah 8 tahun peperangan terjadi, Al-Quds atau bumi Palestina yang menjadi kiblat pertama Muslimin berhasil dibebaskan Muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lepasnya negeri Syam yang telah dikuasai Muslimin menjadi tanda kesedihan mendalam bagi Kaisar Heraklius. Ia pun mengucapkan salam perpisahan untuk selamanya bagi bumi Syam yang amat dicintainya. Wada'an ya Suriya. Wada'an la liqa'a ba'd. Heraklius menghabiskan sisa usianya di Konstantinopel 4 tahun setelah penyerahan Al-Quds ke tangan Muslim, atau tepatnya di tahun 19 Hijriah. Heraklius menghembuskan nafasnya yang terakhir. Keputusannya menolak hidayah yang datang amat disayangkan oleh para ahli sejarah. Heraklius telah menutup pintu hati nuraninya dari kalimat-kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kebaikan untuk dirinya.